Lu mau tahu kalau dia itu kenapa nyanyi di jalan? Gara-gara kalian semuanya yang nyuruh berhenti dagang donat. Dan istri saya nyanyi di jalan, saya temenin, kalian hujat dia. Saya pun dihujat. Nih, keuangan menipis. Ya, kita harus kerja keras. Kannya kita ngamen di jalan, gua joget di lampu merah. Semuanya itu kita perjuangin buat anak. Dia dengar kayak sekarang mami ngamen di jalan. Aku tuh emang nggak suka sama dia. Aku tuh emang nggak suka sama suaminya yang baru. Lebaran aja aku nggak diundang. Sumur umur gua baru ngedeng ke lebaran ada undangan. Aneh. Jelas ngapain lebaran ke silaturahmi ke rumah yang tua. Gak perlu kita undang yang muda datang. Banyak yang ngelihat Pinkan Mambo sekarang ngamen di pinggir jalan, goler-goleran di aspal di tengah teriknya Jakarta, lalu mereka merasa kasihan. Kalau saya sih justru bukan kasihan ya, tapi saya salut. Sebetulnya yang dilakukan oleh Pinkan Mambo itu merupakan solusi terhadap salah satu masalah terbesar penyanyi, yaitu dia nggak perlu tunggu orderan. Dia mau manggung, tinggal manggung anytime. Audiensnya rame. Dan duitnya langsung dari penonton buat dia. Nggak cuma itu, Pinkan Mambo dengan live TikToknya itu juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Sekali live TikTok itu ada orang yang operate kameranya, orang yang operate sound systemnya, ada driver. Jadi dia punya kru ya, lengkap. Ini adalah salah satu bentuk ekonomi baru ya. Live TikTok tuh benar-benar sebuah industri yang nyata ya. Ingat loh, pengguna TikTok di Indonesia itu udah mencapai 100 juta lebih. Dalam salah satu wawancaranya, Pinkan Mambo pernah bilang kalau penghasilan dia live TikTok itu sehari range-nya dari 2 juta sampai 50 juta juga pernah. 15 juta, bisa 50 juta, bisa 10 juta. Bagi saya ini adalah kisah resiliensi Pinkan Mambo. Dari puncaknya di Ratu, dia jatuh, pindah ke negara lain, dagang ini, dagang itu. Mulai dari nol, dan sekarang dia mandiri, mampu berdiri di atas dua kakinya sendiri. Nggak bergantung sama orang, nggak nyusahin orang, dan buat saya itu keren. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang tolak job nyanyi belasan juta. Pinkan Mambo bongkar pendapatan fantastis dari live TikTok. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Berita simpang siur loh. Iya. Kalian rekod aku ya sekarang ya. Aku hitung terus kalian posting ya. Posting. Aku mau gubris nih hari ini nih. Kupingku panas banget nih. Ya. Kalian boleh rekod. Kalian udah siap rekod? Tim rekod aku semuanya siap. Ya, kalian posting di YouTube kalian supaya YouTube kalian cair. Kalian posting di FB kalian biar FB kalian cair, ya. Oke, aku ini bukan masalah tentang settingan atau enggak, aku tuh pusing banget ngeliatnya ya. Pusing banget aku ini ngeliatnya. Dengar ya, kalian tahu kan? Aku nggak sebut ya. Kalian tahu sendirilah, ya. Dia nyanyi di jalan. Itu seolah-olah apa? Seolah-olah buat anak-anaknya. Buat biaya hidup. Keperluannya, belum anaknya lagi mau masuk sekolah butuh biaya ratusan juta. Ya. Kemarin di Singapura, butuh biaya banyak, hutang numpuk, karyawan pada nunggak belum pada dibayar-bayarin. Ya, mobil gua satu dijual, bolak-balik ke Singapura, handphone iPhone 15 gua digade. Ya, semuanya. Sekarang nih keuangan menipis. Ya, kita harus kerja keras. Makanya kita ngamen di jalan. Gue yang kemarin-kemarin, ya, enggak sampai gue joget di lampu merah. Semuanya itu kita perjuangin buat anak. Semuanya. Upilno, gue lagi ngomong. Si lagi. Kalau memang gak senang dia nyanyi di jalan, ngomong aja langsung. Gak usah berkoar-koar di media bla 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 bla. Ngomong aja langsung. Lu tahu sendiri kan?
Dia aja sekarang susah nyari job manggung. Tawaran ini itu. Kalau nggak nyanyi di jalan, ya. Upil lo. Upil aja. Detail banget sih netizen. Simpang siur, berita ono, berita ini, berita itu. Heran deh. Kemarin Donat. Ini nyanyi. Lu mau tahu kalau dia itu kenapa nyanyi di jalan? Gara-gara kalian semuanya yang nyuruh berhenti dagang donat. Ya? Kak Pupu, kakak aku dihujat, Kak. Aku dihujat. Walaupun anaknya gak suka sama gua, sama Supitan nyanyi di jalan, ya terserah itu mah. Dibilang lebaran gak diundang lah. Emang ada lebaran undangan? Datang aja lah ke sini. Kalau lu malu punya nyokap lu yang nyanyi begitu, dia juga berjuang buat anak-anak. Banyak anak gua nih, 6. Tahu lu? Lu kira gua diam aja? Tahu lu gua bolak-balik ke Singapura dulu sampai gua mobil gua jual sama gua, HP iPhone gua. Kita tuh lagi berjuang bersama teman-teman. Kita banyak pengeluaran. Aku satu mobil loh aku jual waktu berobat ke Singapura, bolak-balik aja. Mobil aku satu aku jual, aku punya mobil 3, sisa 2. Tuh. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Yang penting anaknya sembuh ya. Yang beli aja penonton gua loh di TikTok yang beli mobil gua Accord 2006. Sakit apa? Itu di kursi roda loh. Masa kalian nggak tahu? Makanya ikutin nak gue penonton baru nih. Lu nggak tahu kan? Kita tuh lagi banyak biaya. Waktu gara-gara anak sakit, gua cuman bapak sambung yang berjuang untuk anak sambung. Gua bukan bapak kandung. Tahu lu? Tapi gue rela berkorban. Karena itu kalau orang anak sambung ikut kita, itu udah anak kita jatuhnya. Tahu lo? Makanya dia nyanyi di jalan. Gua dari dulu juga udah ngamen di jalan. Karena dia bantu gua. Buka keadaan semuanya. Jual keripik bang. Tadinya aku mau jual keripik singkong di Keranjang Kuning buat si Pinkan waktu kemarin donat tuh. Nah karena terhalang rumah sakit ke Singapura, kita banyak pengeluaran. Aksi penyanyi Pinkan Mambo yang mengamen berjoget hingga berguling-guling di pinggir jalan sambil live TikTok sempat menuai cibiran. Namun dari aksi itu ia justru mendapatkan penghasilan yang fantastis. Mantan personil Ratu itu mengaku penghasilan dari live TikTok di jalan jauh lebih besar dibandingkan jika hanya bernyanyi di rumah. Karena itu ia kini lebih selektif menerima tawaran manggung, bahkan ia menolak jika bayaran dianggap terlalu kecil. Menurutnya, bayaran belasan juta tidak sebanding dengan harus meninggalkan anak. Ia merasa penghasilan dari TikTok bisa menyamai honor tersebut. Penyanyi 45 tahun ini juga membongkar penghasilan hariannya dari live TikTok. Ia mengaku bisa meraup penghasilan hingga puluhan juta rupiah. Di balik penghasilan besar, istri dari Arya Khan ini juga sempat mengalami kerugian karena akunnya diblokir sehingga tidak bisa menarik uang yang telah terkumpul.